Gerakan bersama rakyat menjaga pemilu sebagai bentuk langkah pencegahan kita melibatkan pengawas partisipatif, mahasiswa, pelajar, pramuka dan pemantau pemilu untuk menjaga hak pilih. Jadi memang program ini sengaja kita buat dalam rangka agar proses pemutakhiran data pemilih ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat pemilih. Dan targetnya kita tahu bersama bahwa hak konstitusional warga OI itu adalah penting. Satu suara itu nanti akan menentukan bagaimana nasib pemilih ke depan. Makanya sejak awal di tahapan coklit ini kita konsen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan terobosan-terobosan dalam rangka menjaga hak pilih di Kabupaten Ogan. Pak, terkait pertanyaan lain yang sama seperti dengan Bawaslu Provinsi Pusat tadi Pak, yang soal ada salah satu paslon calon yang balon. Iya, balon yang membagi-bagikan sembako di luar masa kampanye ini, itu masuk kategori melanggar tidak Pak? Untuk kategori melanggar kita tidak bisa menyampaikan karena yang pasti Bawaslu OI melakukan pengawasan secara aktif terhadap apapun kegiatan yang berhubungan dengan pilkada. Ketika memang ada bentuk pelanggaran, kalaupun memang tidak ada laporan, itu akan kita jadikan temuan yang merupakan aktifnya pengawas pemilu. Jadi artinya ketika memang ada unsur yang kira-kira dilanggar, akan kita proses sesuai prosedur. Kita tidak akan pandang bulu, kita akan tetap tegak lurus dalam menjalankan proses aturan itu ketika memang ada pelanggaran. Pak, masyarakat luas kan masih banyak belum mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran apa saja itu. Untuk proses pemutakhiran daftar pemilih ya, kita konsen di situ dulu. Ada ketentuan pidana ketika ada pemalsuan terhadap data. Nah, oleh karena itu kami sejak dini juga telah menghimbau kepada KPU agar petugasnya diberikan pemahaman, jangan sampai langkah yang dilakukan nanti dikategorikan pemalsuan data yang akan berindikasi kepada pidana pemilihan sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Boleh disebut Pak poin-poin pelanggaran yang pemalsuan data itu seperti apa saja Pak? Misalnya ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan memenuhi syarat, misalnya identitasnya diubah ataupun KTP-nya diganti atau misalnya tanggal lahirnya dimanipulasi sehingga itu dapat dikategorikan dengan perbuatannya dengan sengaja untuk memasukkan ataupun ada juga ketentuan menghilangkan hak pilih. Menghilangkan hak pilih ya? Ya, jangan sampai nanti ada ketentuan pidana menghilangkan hak pilih sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016. Sejauh ini sudah ada arah ke sana? Dugaan? Petugas kita walaupun di tengah pandemi melakukan pengawasan itu. Kita telah menemukan beberapa temuan terkait dengan tugas PPDP. Misalnya ada masih ditemukan di daftar pemilih itu pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masuk dalam daftar pemilih. Kemudian juga ada rumah yang tidak ditempel stiker oleh PPDP, tapi padahal dia sudah dilakukan coklit. Kemudian juga ada ditemukan masih PPDP yang tidak melakukan protokol kesehatan ketika melakukan coklit. Nah, temuan-temuan ini murni langkah pengawasan kita, bukan laporan masyarakat. Dan ini kita teruskan kepada KPU untuk ada tindak lanjut terhadap perbaikan coklit yang dilakukan oleh PPDP. Karena nanti kita di akhir itu masa tahapannya itu sampai 13 Agustus ya. 13 Agustus tahapan coklit berakhir. Saya kira ini masih cukup waktu untuk KPU mengambil langkah cepat sebelum nanti telah dilakukan rekap dan ditetapkan untuk menjadi daftar pemilih selanjutnya. Oke, sip.